Halo, selamat datang lagi ya di sesi pembahasan mendalam kita. Hari ini kita mau ngobrolin soal sesuatu yang, kayaknya makin langka aja. Perhatian. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak informasi di sekitar kita tuh banjir banget, sampai, bingung gitu, mau fokus kemana? Banget. Rasanya perhatian kita itu kayak ditarik ke sana kemari ya. Tiap detik ada aja notifikasi baru, konten baru gitu kan. Susah banget buat bener-bener, fokus ke satu hal. Nah, pas banget. Kita baru aja nih menguliti beberapa poin penting dari kutipan buku Captivology. Sumber kita ini ngebahas, kenapa sih perhatian itu susah banget didapat? Terus ada jenis-jenis perhatian apa aja? Sama yang namanya pemicu daya tarik, gitu. Intinya ya, buku ini mencoba membedah ilmu di balik kenapa kita bisa nyangkut sama satu hal, tapi cuek aja sama hal lain. Relevan banget sama kondisi kita sekarang ini loh. Jadi, misi kita hari ini, kita coba bongkar bareng gimana cara kerja perhatian dan gimana caranya kita bisa nangkep perhatian itu. Tapi ya berdasarkan sains dan contoh-contoh nyata dari buku ini. Biar kita paham gitu, kenapa sih ada hal yang bikin kita penasaran banget, ada yang lewat gitu aja. Apalagi zaman sekarang ya, bikin konten blog, status medsos, itu gampang banget. Iya kan? Tapi bikin orang merhatiin konten itu, wah itu cerita lain. Yuk deh, kita mulai aja bahasnya. Oke. Coba deh, inget-inget, mungkin zaman orang tua kita dulu ya, tahun 80-an kita. Kan belum ada blog, YouTube, Instagram. Beda banget. Mau kasih opini, ya kirim surat pembaca ke koran. Mau pamer foto liburan, ya dicetak dulu, terus dikasih lihat langsung. Iya, effort ya. Sekarang, tinggal ketik, klik, sentuh layar. Nah, gampangnya ini malah bikin kita kayak tenggelam gitu loh, di lautan konten. Betul sekali. Dan otak kita sebenarnya ya nggak didesain buat mimbangin ledakan informasi kayak gini. Makin banyak info, perhatian kita makin kebagi-bagi. Jadi kayak terpecah gitu ya. Iya, terpecah. Akhirnya perhatian jadi barang mahal. Waktu kita sehari tetap sama kok, 1440 menit sama kayak nenek moyang kita. Tapi gangguan dan info yang minta perhatian kita, wah jauh lebih banyak. Makanya kita jadi sering multitasking. Padahal ya otak kita nggak seefektif itu kalau kerja sambilannya banyak. Bener juga. Ngomong-ngomong soal ini, penulis buku Captivology si Ben Parr, dia cerita kalau dia ngerasa perlu banget nulis ini gara-gara pengalamannya di dunia teknologi dan startup. Oh ya? Gimana tuh ceritanya? Di situ, katanya perhatian itu sering jadi penentu hidup matinya sebuah ide. Startup kan butuh banget diperhatiin investor, media, calon pengguna. Iya ya bener. Sama calon karyawan juga kan penting. Betul. Kalau nggak ada yang ngengeh, ide sebagus apapun bisa layu sebelum berkembang, gitu. Perhatian itu bensinnya lah. Dia sendiri sebagai partner di firma modal Ventura, sadar kalau para pendiri startup itu lebih sering minta tolong gimana caranya biar diliput media, biar viral, biar dikenal. Itu lebih sering diminta daripada sekedar minta suntikan dana. Wah, menarik ya. Jadi bukan cuma soal duit, tapi soal dilihat orang. Nah, itu yang bikin dia jadi penasaran banget sama mekanisme perhatian. Kenapa sih kita bisa kecantol sama iPhone atau Facebook, tapi kok cepet banget lupa sama MySpace? Iya. Dulu kan rame banget ya MySpace. Rame banget. Terus, kenapa ada musisi yang bisa jadi sekelas Beyoncé, sementara yang lain nggak kedengeran kabarnya? Atau kenapa ada yayasan amal kayak Charity.Water itu yang sukses banget bikin kita mau donasi? Jawabannya seringkali ya itu tadi, perhatian. Jadi perhatian bisa ngubah ya? Bisa banget. Perhatian bisa mengubah ide bagus jadi sesuatu yang mengubah dunia. Tapi ini nggak datang sendiri gitu. Mesti dinyalain dan dikasih bahan bakar yang pas biar gede. Kayak, bikin api unggun perhatian gitu. Mulai dari ranting kecil dulu biar nyala, terus ditambahin kayu yang lebih besar biar awet. Analogi api unggunnya oke juga tuh. Nah, buku ini lalu ngenalin 3 jenis perhatian. Ada yang segera atau immediate, terus jangka pendek atau short, sama jangka panjang atau long. Ketiganya ini beda loh cara kerjanya. Beda gimana tuh? Misalnya nih, kamu lagi di pesta, terus tiba-tiba ada yang teriak kencang. Kamu pasti langsung nengok kan? Iya dong, kaget. Nah, itu dia perhatian segera. Begitu sumber suaranya diem, ya udah, perhatianmu hilang lagi, cepet banget. Yang neliti cacing tambang. Mereka sadar kalau cuma nulis di jurnal ilmiah, info pentingnya nggak bakal sampai ke dokter atau perawat di lapangan. Mereka perlu cara kreatif biar temuan mereka, misalnya soal pentingnya mendinginkan sampel tinja, diperhatiin. Nah,
Perhatian segera nih soal reaksi instan, dipicu sama indera kita atau emosi. Ini percikan pertamanya perhatian. Oke, itu yang segera. Terus ada perhatian jangka pendek. Ada kasus menarik nih. Clive Wearing, seorang musisi Inggris yang otaknya rusak parah sampai dia nggak bisa ngebentuk memori baru sama sekali. Wah, kasihan banget. Iya, ingatannya itu cuma bertahan beberapa detik. Paling lama 30 detik lah. Dia kayak kejebak di sekarang terus-menerus, nggak bisa fokus lama. Kasus ekstrim ini nunjukin betapa pentingnya memori kerja atau working memory buat perhatian jangka pendek. Betul, perhatian jangka pendek ini butuh kesadaran. Kita secara sadar memutuskan buat fokus ke sesuatu. Seringnya dipicu sama hal baru atau novelty. Kata Dr. Adam Gazzaley, seorang neuroscientist, kita tuh suka hal baru karena secara evolusi itu bantu kita nemuin sumber daya atau mungkin pasangan. Oh, gitu ya alasannya. Iya, perhatian ini erat banget kaitannya sama memori kerja. Kata Dr. John Sweller, seorang psikolog kognitif, kemana kamu arahin memori kerjamu, ya kesitulah perhatianmu. Memori kerja ini punya semacam ruang kerja mental sementara, kadang disebut penyangga episodik. Disinilah info dari mata, telinga, dan memori lama kita dirangkai jadi cerita utuh, kayak sutradara lagi ngedit adegan film gitu. Wah, keren ya cara kerjanya. Tapi ini cuma sementara. Kalau ada gangguan, bisa buyar sebelum sempat disimpan jadi memori jangka panjang. William James, salah satu pelopor psikologi, pernah bilang, objek yang diperhatikan bakal diingat, yang enggak ya hilang gitu aja. Nah, ini kayak ranting yang mulai bikin api unggun perhatian kita menyala. Oke, berarti udah mulai ada apinya ya. Terus yang terakhir, perhatian jangka panjang. Ingat nggak album kejutan Beyoncé tahun 2013? Yang nggak ada promosi sama sekali, tahu-tahu rilis saja. Oh iya, itu fenomenal banget sih. Nah, itu laku ratusan ribu kopi sehari. Kok bisa? Kata analis musik Bob Lefsetz, Beyoncé itu udah kerja keras bertahun-tahun. Sampai orang memperhatiin dia. Jadi bukan sukses semalam suntuk. Ah, bener juga, ada proses panjang di baliknya ya. Iya, banyak kok contoh lain. Pinterest itu butuh waktu tahunan buat populer. Angry Birds itu game ke-52 buatan Rovio loh. Wow, baru tahu aku. Intinya, momen viral itu seringkali puncak dari kerja keras bertahun-tahun bangun audiens. Orang kayak Mark Zuckerberg atau ya Beyoncé tadi, itu contoh yang berhasil bangun perhatian jangka panjang. Jadi, pahamnya jangka panjang ini kemampuan kita buat tetap fokus dan tertarik sama seseorang, produk, atau ide dalam waktu yang ya lama gitu. Ini dipengaruhi banget sama apa yang udah kita tahu dan pengalaman kita yang tersimpan di memori jangka panjang. Balik lagi ke kata-kata Sweller tadi, apa yang udah kamu tahu itu yang nentuin apa yang kamu perhatiin. Berarti kebalikannya jangka pendek ya? Kalau jangka pendek suka yang baru, jangka panjang suka yang udah kenal. Tepat. Kalau perhatian jangka pendek suka hal baru atau novelty, perhatian jangka panjang justru dipicu sama familiaritas atau keakraban. Kita bikin jalan pintas di otak buat hal yang udah dikenal, bahkan bisa jadi kebiasaan otomatis kayak sikat gigi. Nah, ini kayu bakar besarnya yang bikin api unggun perhatian tetap nyala lama. Oke, jadi jelas ya bedanya. Ada yang cepet kayak percikan, segera. Ada yang mulai nyala pakai ranting, jangka pendek. Ada yang jadi api besar pakai kayu bakar, jangka panjang. Paham bedanya? Ini penting banget ya, karena cara nangkep tiap jenis perhatian itu beda. Nggak bisa pakai trik perhatian segera buat dapetin perhatian jangka panjang. Betul banget. Nah, buku Captivology ini lalu ngenalin 7 pemicu daya tarik. Ini semacam tombol psikologis gitu yang bisa kita tekan buat memicu respons perhatian. Pemicu ini bantu kita mindahin audiens dari perhatian segera ke jangka pendek sampai akhirnya jangka panjang. Wah, ada 7 ya? Apa aja tuh? 7 pemicu itu adalah, pertama, otomatisitas. Ini pakai indera kita. Kedua, pembingkaian, soal mengubah sudut pandang. Ketiga, gangguan. Ini melanggar ekspektasi. Keempat, imbalan, pakai motivasi. Kelima, reputasi. Ini soal kepercayaan. Keenam, misteri, bikin penasaran. Dan ketujuh, pengakuan. Ini soal validasi hubungan. Oke, banyak juga ya. Ya, banyak. Nah, karena waktunya terbatas nih, nggak mungkin kita bahas ketujuhnya secara super detail ya. Hari ini kita coba fokus ke beberapa pemicu kunci aja. Dimulai dari yang pertama, otomatisitas.
Ini soal gimana indera kita, penglihatan, pendengaran, sentuhan, secara otomatis ngarahin perhatian kita. Ini nyambung banget sama perhatian segera tadi. Betul. Otak kita tuh kayak radar, ya. Terus-terusan nyali sinyal sensorik yang nongol atau menonjol, warna cerah, gerakan, suara aneh, tekstur beda, bau kuat, buat nentuin mana yang penting diperhatiin. Ini mekanisme dasar buat bertahan hidup kan? Hmm, Dan sesuatu yang unik atau beda itu lebih gampang diingat. Ada namanya efek von Restorff. Kayak kalau saya sebut daftar belanjaan, apel, jeruk, pisang, terus tiba-tiba ada mobil, terus anggur. Kamu pasti lebih ingat mobil kan? oh iya, menonjol sendiri gitu ya. Contoh paling gampang di otomatisitas ini mungkin warna ya. Bener banget, warna itu kuat sekali pengaruhnya. Ada studi menarik di Prancis. Peneliti minta cewek-cewek jadi hitchhiker, nebeng gitu. Tapi pakai kaos warna beda-beda. Hasilnya, pengemudi cowok paling sering berhenti buat yang pakai kaos merah. Oh ya? Kenapa tuh kira-kira? Nah, ada dua kemungkinan yang disebutin di buku ini. Pertama, soal kontras. Merah itu kan nyolok ya di jalanan yang biasanya abu-abu atau hitam. Jadi gampang kelihatan. Masuk akal. Romansa gitu. Jadi mungkin itu juga ngaruh. Intinya soal warna. Jangan cuma pilih warna favoritmu, tapi pikirin kontrasnya sama lingkungan sekitar dan asosiasi apa yang mungkin muncul di kepala orang yang lihat. Penting banget tuh soal kontras, apalagi di desainnya, misalnya tombol di website. Seringkali tombol warna hangat kayak merah atau oranye itu lebih banyak diklik karena kontras banget sama latar belakang web yang biasanya putih atau abu-abu. Contohnya kayak tombol beli sekarang gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau mau nggak diperhatiin, ya pakai kamuflase, warnanya nyaru sama lingkungan. Jadi kalau mau narik perhatian, pakai warna, bikin dia jreng, beda dari sekitarnya. Ada kok alat online kayak web AIM buat cek kontras warna. Itu bisa bantu. Oke, jadi kontras itu penting buat menonjol. Terus soal asosiasi warna tadi, itu bisa beda-beda ya antar budaya? Banget. Merah bisa berarti hoki atau keberuntungan di Tiongkok, tapi bisa juga berarti bahaya atau stop di tempat lain. Biru sering diasosiasikan sama kepercayaan, ketenangan, makanya banyak dipakai bank atau perusahaan teknologi. Hijau sama alam atau kesehatan. Tapi yang jelas, warna itu punya bahasanya sendiri, yang bisa langsung ngomong ke alam bawah sadar kita. Jadi pilih warna juga harus mikirin audiensnya siapa dan konteks budayanya gimana. Sip. Selain warna, simbol juga kuat banget ya katanya. Oh iya, simbol itu kayak jalan pintas visual. Ingat kasus bug internet, Heartbleed beberapa tahun lalu? Iya, ingat. Sempat heboh banget itu. Nah, nama teknisnya kan ribet tuh, CVE 2014-0160, nggak ada yang bakal ingat. Tapi begitu perusahaan Codenomicon ngasih nama Heartbleed plus logo hati merah netes darah yang simple tapi ikonik itu, Langsung viral ya. langsung viral. Orang jadi aware, jadi ngerti bahayanya, dan buru-buru ganti password atau update sistem. Itu kekuatan simbol visual yang bagus. Kita bisa manfaatin simbol yang udah dikenal orang, kayak icon play atau save di aplikasi, atau ya kita bikin simbol baru yang kuat, yang bisa langsung nempel di kepala orang. Oke, warna udah, simbol udah. Gimana dengan indera lain? Kayak sentuhan. Katanya kalau kita pegang minuman hangat, kita cenderung nilai orang lain lebih hangat juga ya secara kepribadian. Bener gak sih itu? Iya bener. Ada studi soal itu di jurnal Science malah. Memegang sesuatu yang hangat secara fisik, kayak cangkir kopi panas, itu bisa memicu perasaan hangat secara emosional, bikin kita lebih positif, lebih percaya, bahkan lebih kooperatif. Wah, unik juga ya. Sentuhan ringan kayak jabat tangan atau sentuhan di bahu, tapi ini hati-hati banget ya, konteksnya penting, bisa membangun kedekatan dan kepercayaan. Tentu ini area yang sensitif ya, nggak bisa sembarangan. Tapi intinya, indera peraba kita juga punya peran dalam narik perhatian dan membentuk persepsi kita. Oke. Terakhir nih di otomatisitas, soal suara. Kenapa sih kalau ada bahaya, kita disuruh teriak api, bukan tolong? Nah ini menarik. Kalau teriak tolong itu ambigu. Orang nggak tahu bahayanya apa dan mungkin mikir, wah nolongin dia bahaya nggak ya buat saya? Tapi kalau teriak api itu jelas, spesifik dan orang lain merasa risiko personal buat nolong, misalnya telepon pemadam, lebih kecil. Oh gitu ya logikanya. Iya, otak kita itu otomatis ngerespon suara yang nggak terduga, kayak suara petasan meledak, atau suara yang punya makna penting buat kita secara personal.
kayak nama kita dipanggil bahkan di tengah keramaian pesta. Itu namanya cocktail party effect. Makanya, suara juga bisa jadi alat kuat buat narik perhatian asal suaranya unik, kontras, atau punya makna khusus buat pendengarnya. Contoh bagus soal penggunaan suara ini, ada cerita soal Ghost Army pas Perang Dunia II. Oh iya, itu keren banget. Iya kan? Unit rahasia isinya seniman sama desainer. Mereka pakai tank tiup, efek suara tank dan pasukan dari speaker gede, sama siaran radio palsu buat nipu tentara Jerman. Mereka bikin ilusi seolah-olah ada pasukan besar di satu tempat, padahal aslinya di tempat lain. Kenapa itu berhasil? Iya, karena mainin otomatisitas tadi. Kontras, suara dan pemandangannya cukup meyakinkan dan asosiasi. Jerman mengasosiasikan suara dan pemandangan tank itu dengan ancaman nyata. Mereka berhasil ngalihin perhatian musuh dan nyelamatin banyak nyawa. Ini contoh bagus gimana pemicu otomatisitas pengaruh bawah sadar dari indera kita bisa ngarahin perhatian segera. Wah, jadi pemicu otomatisitas ini benar-benar mainin respons otomatis indera kita ya? Warna, simbol, sentuhan, suara, semuanya bisa mencuri perhatian awal kita tanpa kita sadari. Tepat, tapi ingat, otomatisitas ini biasanya cuma buat ngebuka pintu perhatian segera. Biar orang tetap fokus masuk ke perhatian jangka pendek dan bahkan jadi tertarik lama perhatian jangka panjang, kita butuh pemicu-pemicu lain. Disinilah pemicu berikutnya masuk, kayak misalnya pembingkaian atau framing. Pembingkaian. Maksudnya gimana tuh? Kayak ngasih bingkai foto gitu? Bukan, simpelnya pembingkaian itu soal gimana cara kita menyajikan informasi bisa ngubah cara orang melihat dan meresponsnya. Konteks itu penting banget. Contoh klasik nih, daging giling yang dilabeli 75% bebas lemak, kedengarannya jauh lebih menarik dan sehat daripada yang dilabeli mengandung 25% lemak. Padahal intinya sama persis kan? Cuma beda cara ngomongnya aja. Oh, iya bener juga. Jadi cara kita ngemas omongan bisa mengubah persepsi orang ya? Banget. Atau contoh lain, kalau mau minta donasi nih, biasanya lebih efektif bilang donasi Anda akan menyelamatkan satu anak bernama Adi. Fokus ke individu yang spesifik. Daripada bilang donasi Anda akan membantu jutaan anak. Terlalu abstrak, susah dibayangin. Dengan membingkai masalah secara personal dan spesifik, perhatian dan empati orang jadi lebih tergugah. Ini soal mengarahkan fokus audiens ke aspek yang paling persuasif atau paling ngena buat mereka. Menarik. Jadi setelah mencuri perhatian awal dengan otomatisitas, kita bisa membingkainya biar lebih ngena di hati atau pikiran orang. Ada pemicu lain lagi yang mau kita bahas sekilas mungkin, biar pendengar dapat gambaran lebih luas. Boleh, boleh. Kita coba sentuh satu lagi deh, yang lumayan seru dan sering kita lihat efeknya. Gangguan atau disruption. Ini agak kebalikannya dari pola yang biasa atau yang diharapkan. Gangguan. Maksudnya kayak sengaja bikin kaget atau aneh gitu? Bisa jadi. Intinya, pemicu gangguan ini bekerja dengan cara melanggar ekspektasi atau pola yang udah biasa ada di kepala orang. Otak kita kan suka banget sama pola dan prediksi ya. Nah, begitu ada sesuatu yang melenceng dari ekspektasi itu, perhatian kita langsung kayak kesedot ke situ. Contohnya, iklan-iklan yang aneh, nyeleneh, atau alurnya nggak terduga. Mereka sengaja mengganggu pola pikir kita biar kita berhenti sejenak dan merhatiin, loh, ini apa nih? Kayak iklan viral yang suka pakai plot twist gitu ya. Awalnya kita kira ceritanya tentang A, nggak taunya ujung-ujungnya jualan produk B. Nah, itu salah satu contoh paling jelas. Atau dalam presentasi misalnya, tiba-tiba pembicaranya mengganti gaya bicara secara drastis atau menampilkan slide yang visualnya sangat kontras dari slide-slide sebelumnya. Atau dalam musik, ada perubahan tempo atau harmoni yang tiba-tiba dan nggak disangka-sangka. Gangguan ini kayak membangunkan otak kita dari mode otomatisnya dan membuatnya bertanya-tanya. Tentu harus hati-hati ya, gangguan yang salah atau berlebihan bisa jadi malah bikin orang kesel atau bingung. Tapi kalau dieksekusi dengan pas, bisa efektif banget buat merebut kembali perhatian yang mungkin udah mulai pudar. Oke. Jadi kita udah bahas otomatisitas yang mainin indera kita secara otomatis, terus pembingkaian yang mainin cara penyajian informasi atau sudut pandang, dan gangguan yang mainin ekspektasi kita. Ini baru 3 dari 7 pemicu ya, tapi rasanya udah mulai kebayang polanya gimana caranya narik dan mempertahankan perhatian, itu ternyata ada ilmunya, ada trik-trik psikologisnya. Betul.
Dan penting buat ingat lagi ya, seperti yang ditekankan juga di bukunya, tujuan akhirnya itu bukan sekedar biar kita jadi pusat perhatian atau terkenal, tapi lebih ke gimana caranya biar ide bagus, pesan penting atau karya kita itu bisa sampai ke orang yang tepat dan bisa dihargai atau bermanfaat. Memahami cara kerja perhatian ini nggak cuma berguna buat mempengaruhi orang lain, tapi juga bikin kita lebih sadar, lebih melek tentang gimana perhatian kita sendiri seringkali dikendalikan atau dipengaruhi oleh dunia di sekitar kita. Iklan, atau kenapa kita lebih dengerin omongan orang tertentu dibanding yang lain. Nah, buat penutup nih, mungkin kita bisa coba refleksi sedikit ya buat kamu yang dengerin. Mengingat gimana indera kita bisa secara otomatis ngarahin perhatian kita, coba deh ingat-ingat, hari ini aja, ada nggak sih satu sinyal sensorik kecil, mungkin warna baju seseorang, suara notifikasi yang khas, atau mungkin aroma kopi pagi tadi yang tanpa sadar kayaknya ngaruh ke fokus atau mungkin mood kamu. Pertanyaan bagus tuh. Momen kecil yang mungkin tadinya kelewat gitu aja, kira-kira ngasih petunjuk apa ya soal pemicu-pemicu tak terlihat yang sebenarnya terus-menerus membentuk pengalaman kita sehari lagi? Menarik buat direnungkan ya. Iya, oke deh. Kayaknya segitu dulu pembahasan mendalam kita kali ini. Terima kasih banyak ya udah nemenin kita ngobrolin soal ilmu di balik perhatian. Semoga bermanfaat. Sama-sama, semoga obrolan kita bisa jadi pemicu juga buat lebih menghartiin sekitar ya. Bisa jadi. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya ya. Dadah! Dadah!